Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kembali wabarakatuh. lagi di Diskora, di sini Kominfo berbicara. Pada kesempatan kali ini kita ditemani salah satu dari peserta kampus mengajar 6. Oke, kampus mengajar 6. Ada Kak siapa nih di samping saya ini? Monggo perkenalan dulu. Halo guys, kenalin nama aku Siti Aminah, biasa dipanggil Mina dari Kendal. Dari Kendal. Oke. Sebelumnya apa sih Kak kampus mengajar itu? Kampus mengajar itu adalah salah satu program dari pemerintah yang dimana kalau program pemerintah itu kan ada kayak pertukaran mahasiswa, terus kampus mengajar, MSIP, terus studi independen kayak gitu. Nah ini kampus mengajar itu salah satu dari itu. Oke, berarti salah satu dari rangkaian proker Kemendikbud, Ya. begitu ya. Oke. Iya, iya. Nah, Kak Mina ini apa? Diterjunkan di mana nih? Kan kampus mengajar tadi Kak Mina bilang kalau kampus mengajar itu salah satu bentuk kayak pengabdian ke SD atau Iya. SMP gitu kan. Nah, Kak Mina tuh diterjunkan di SMP, SD atau SMA nih? Kebetulan karena dari PGSD ya, saya ambilnya di SD juga. Di SD juga. Oke, di SD. Nah, tadi Kak Mina rumahnya Kendal, berarti di SD Kendal atau di SD Semarang? Kendal dong. Di SD Kendal. Tetap di Kendal gitu. Oke, gitu. Kendal Pret ternyata. Iya, Pret Nah, banget. di mana tuh Kendalnya? Aku ada di Kecamatan Kalibungu. Di desanya tuh namanya Kedung Suren. Kedung Suren. Iya, SD-nya tuh SD Negeri 3 Kedung Suren. SD Negeri 3 Kedung Suren. Oh, berarti ini ya Kak Mina. Kalau untuk pemilihan SD apakah emang dipilih dari Kak Minanya sendiri atau memang dari programnya? Oh ya, kalau untuk SD-nya sendiri itu kan pertama kali kita daftar, itu nanti kita akan memasukkan domisili kita. Nah, di situ nanti akan muncul tuh sekitar 5 atau 6 SD dari domisili yang paling dekat sama rumah kita. Itu muncul, terus kita bisa milih salah satu di antara itu. Kalau di KM 6 ya, kalau KM 7 ini kok saya dengar-dengar itu dipilihin Oh, dipilih dari pusat programnya. langsung gitu. Oke. Terus apa ya? Kenapa sih Kak Mina minat nih daftar di KM 5 ini? KM itu 6. kampus mengajar 6, ya? Mas, Oh iya 6. 6, sorry. KM itu kampus mengajar. Jadi kalau aku bilang KM berarti kampus mengajar. Kenapa Kak Mina, kenapa? Karena apa ya? Sebelumnya kan di semester 3 itu ikut program pertukaran mahasiswa. Terus semester 4-nya masuk di organisasi. Terus ini semester 5 ngapain? Nggak tahu kan. Terus wah ada program, Oke. ikut dong. Akhirnya ikut KM 6 ini gitu. Nah, gimana sih Kak Mina untuk seumpama nih dari teman-teman yang ada di belakang sana, teman-teman yang virtual kita pengen nih daftar di kampus mengajar, itu apa persyaratan atau apa sih yang harus dipenuhi di pendaftaran itu gitu? Kalau untuk persyaratan kalian bisa cek sendiri ya. Setiap angkatan tuh pasti punya persyaratannya masing-masing dan punya benefitnya masing-masing ya. Jadi kalian bisa cek langsung aja di Instagramnya langsung Kemendikbud atau kampus mengajarnya langsung. Tapi kalau untuk alurnya sendiri kan pasti dimulai dari yang pertama pendaftaran dulu. Setelah pendaftaran nanti ada proses tes. Kalau aku itu kemarin ngelewatin kalau nggak salah 3 tes. Itu kebinekaan, literasi numerasi, sama ya apa nggak tahu, pokoknya ada 3 kalau nggak salah. Setelah itu lolos nih, udah lolos tesnya, baru ke proses untuk pencarian SD-nya. Oh gitu. Kayak gitu. Berarti ini ya Kak Mina ya. Apa namanya untuk pengerjaan tes kayak numerasi tadi, bener kan? Ya Tes literasi numerasi. numerasi itu menurut Kak Mina susah nggak? Sebenarnya kalau menurut aku gampang susah gitu. Jadi kalau ditanya ya gimana biar lolos, nggak tahu. Soalnya kayak itu soal tuh juga kadang ini gampang banget kayak gitu. Ada yang kayak kok di luar nalar aku kayak gitu soal-soalnya. Jadi kita nggak bisa memprediksi itu soal susah atau enggak. Oh, gitu. Kalau aku ya pribadi. Untuk apa? Untuk
kan setelah pendaftaran, setelah itu tadi ada numerasi literasi, Berkas dulu baru itu ya. oh pemberkasan dulu, terus ada tes kayak gitu, Iya, sampai akhirnya tes-tes. dinyatakan lolos. Iya. Terus milih SD. Iya, milih SD. Setelah milih SD, apa? Ini soal kan pasti ada berapa orang tuh di dalam SD itu yang ikut kelas mengajar ya? Kalau di SD aku, alhamdulillahnya ada 5 orang ya. Yang 1 cowok, yang 4 cewek. Okay. Dan kita beda kalau yang 3 ini cewek tuh sama dari UNES semua. 1 upgris dari aku, terus 1 lagi yang cowok itu dari Unwahas. Unwahas berarti dari beberapa universitas yang ada di Indonesia gitu. Sekali. Terus kan udah akhirnya kan nih udah sampai di tahap oh ternyata ini satu kelompokku di SD. Nah, ada nggak sih yang membimbing jalannya proses dari awal sampai akhir gitu? Yang membimbing itu pasti kan nanti akan ada DPL-nya ya. Oh, apa itu DPL? DPL itu singkatan dari Dewan Pengawas Lapangan. Nah, Dewan atau dosen? dosen. Dosen. Nah, itu dosen. Itu nanti beliau yang mengarahkan untuk awal itu kan kita ada survei tempatnya seperti apa, melihat situasinya, SD-nya seperti apa, guru-gurunya, terus anak-anaknya di sana seperti apa. Kita datang bersama DPL itu. Gitu. Kita ketemu kepala sekolahnya, ketemu guru-gurunya. Setelah itu baru kita merancang program gitu. Oh gitu. Berarti langsung ketemu ke siswa nih. Ya, kalau aku pertama ketemu sama guru-gurunya dulu, terus ngubungin DPL. Setelah itu kita ajak DPL ke sekolah, kita bersama-sama ke situ ketemu kepala sekolah. Oke. Kayak gitu. Nah, setelah tadi ketemu dan ketemu sampai akhirnya kan antara DPL dan pihak sekolah ketemu. Terus ya intinya kayak apa? Kayak pamitan. Bukan pamitan. Kok pamitan baru masuk udah pamit. Apa namanya itu ya? Ini kayak Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum kayak izin permisi untuk ikut mengeributi. Iya, ikut mengeributi. Nah, setelah itu kan langsung nih ada penerjunan, penerjunan itu gimana prosesnya? Apa langsung Kamina itu langsung ke kelas untuk mengajar atau gimana? Kebetulan pada saat itu kan kita tuh survei ke tempat itu sebelum waktunya. Jadi kita colong start dulu. Oh gitu. Jadi pas banget kita datang hari Jumat kalau nggak salah. Sabtunya besok ini tuh lagi ada acara di desanya. Di desa SD itu. Yeah. Kita langsung ditarik sama gurunya, padahal kita belum bawa DPL ke situ. Kita langsung diminta untuk, "Kak, ayo besok ikut langsung. Nggak usah nunggu DPL-mu datang ke sini, langsung aja." Dari situ akhirnya kita langsung ketemu siswa. Langsung kumpul, langsung say hi sama adik-adiknya, kenalan dan lain-lain. Setelah itu beberapa minggu 2 atau berapa minggu baru kita gotong DPL ya. Kayak gitu. Jadi udah kenal siswanya dulu. Nah, udah sampai akhirnya berarti yang tadi yang tadi ada acara itu bukan program dari Kamina, tapi program dari apa? Itu sekolahan. Iyalah, kayak bukan program juga sih, kayak arak-arakan gitu loh. Arak-arakan. Oh iya. Iya. Nah, setelah itu kan pasti ada apa? Setelah DPL itu bukan sungkem, apalagi ngetok pintu lah sama pihak SD gitu. Setelah itu Kak Mina tadi kan udah kenalan. Nah, itu ada apa sih di dalamnya? Entah itu ada program atau ada apa? Oh gitu? Iya. Setelah itu nggak lama dari itu kita langsung rancang programnya, kayak kita melihat kan situasi SD-nya seperti apa, guru-gurunya seperti apa, terus kebutuhan siswanya kayak apa. Kayak siswa di situ kan ada yang istilahnya kayak petakilan, ada yang pendiam suka belajar kayak gitu, beraneka ragam. Kita akhirnya setelah melihat situasi itu baru merancang program-program yang sekiranya cocok untuk anak-anak dan mampu kita jalani di situ. Gitu. Apa tuh programnya? Nggak Nggak terlalu banyak,
nggak terlalu sedikit juga, ada beberapa macam. Yang untuk siswa sendiri tuh ada kita menciptakan kayak administrasi kecil-kecilan untuk di perpustakaan. Kita ada pustakawan cilik, terus ada revitalisasi perpustakaan karena di situ kebetulan perpustakaannya tuh tidak terawat gitu. Ada buku tapi nggak terawat. Terus kita ada pojok baca, terus kita setiap Sabtu ada senam, ada mengaktifkan program komputer. Di situ ada komputer tapi belum bisa terhandle dengan baik, akhirnya kita yang handle. Terus ada juga pramuka, ekstra pramuka kita aktifkan lagi. Terus ada mading, ada apa namanya, kalau di sekolah kan banyak tanaman tuh, kita beri nama tanaman-tanamannya gitu. Hal-hal simpel yang bisa menambah literasi buat anak-anak gitu. Terus setiap apa namanya, di anak-anak kelas 1 sampai kelas 6 kita beri apa namanya ya, literasi tambahan dengan kita memberi buku untuk anak-anak baca di perpustakaan. Nah itu kalau banyak yang mendapatkan poin dari membaca, mereka akan mendapatkan reward dari kita setiap bulannya kayak gitu. Dan itu program dari rencana awal emang sudah tersusun terus terlaksana semua? Atau saat ini hampir. Oh, karena perpisahannya nanti di tanggal Insya Allah 2 besok ini, Desember. Oh, 2 Desember 2023 kayak gitu teman-teman. Nanti apa? Berarti kan tadi udah ya, ternyata ada tahapan-tahapannya. Soal pendaftaran tadi Kak Mina udah nge-share, terus soal tahapan awal entah itu ketemu DPL. Ya, DPL. Nah, DPL, terus ketemu siswa-siswa, terus nanti ternyata ada perencanaan program, terus perencanaan program baru melaksanakan program kayak gitu. Chapternya nanti di tanggal 2 Desember. Iya, 2 Desember. Apa? Ada seremoni atau ada apa? Kalau dari sebelum itu kita 1 minggu ini kemungkinan bakal kayak ngejar target buat program yang belum terlaksana kayak gitu. Terus besok nih ada kan kemarin udah ada festival seni dan karya. Nah ini kita mau adain lagi kayak nonton film bersama. Itu program paling lumayan besar. Terus setelah itu kita perpisahan di tanggal 2, insya Allah kita bakal kayak kecil-kecilan, kita tumpengan bareng-bareng gitu sama bapak ibunya. Kan biasanya sama anak-anak, sekarang sama bapak ibunya. Oke, dari Kak Mina nih, ada nggak sih kayak ajakan bahwa kampus mengajar ini worth it ya sebenarnya untuk mahasiswa kayak gitu? Iya, kampus mengajar ini menurut aku worth it banget buat mengasah pengalaman untuk ngajar. Terutama buat kita yang dari anak-anak pendidikan, itu kan kita langsung terjun langsung di SD, SMP, atau SMK kan. Itu pasti akan mendapat pengalaman dan pasti di luar prediksi kita gitu. Kita nggak pernah tahu pengalaman mana dan cerita mana yang bakal membawa kita ke jalur kesuksesan dan kebahagiaan. Jadi ayo daftar program-program menarik lainnya. Oke? Oke, jangan lupa nanti periodenya kalian bisa lihat sendiri di website Kampus Merdeka. Ya. www.kampusmerdeka.com gitu ya. Ya, dicek sendiri. Dicek sendiri ininya Kampus Merdeka, searching kayak gitu, terus di sana ada lamanya dan ada beberapa program yang bisa kalian ikuti dan itu bermanfaat sekali. Mungkin sekian dari kami dan terima kasih atas waktunya yang diluangkan oleh Kak Mina di tengah kesibukannya dalam tadi ikut organisasi dan proker dari kampus mengajar itu kayak gitu. Jadi ya terima kasih. Kita pamit undur diri. See you next time di Diskora berikutnya. Dan see you next time and peace.